Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Kini kita beralih ke Kekaisaran Kronos. Kompetisi peringkat dunia memiliki banyak makna bagi mereka. Ya, Kaisar Kronos dianggap sebagai penjahat perang yang memulai perang kontinental. Mereka juga mengalami banyak sekali kerusakan. Jadi, mereka harus menunjukkan kepada seluruh benua bahwa Kekaisaran Kronos tidak akan runtuh dalam waktu 1 hari. Joel Sonkruyt yang merupakan Kaisar Kronos saat ini bertanya kepada para stafnya bagaimana persiapan untuk mengikuti kompetisi peringkat benua, karena berbeda dengan peringkat benua sebelumnya yang diciptakan Alexander hanya sebagai formalitas. Peringkat dunia saat ini akan menggambarkan bagaimana kekuatan dari setiap bangsa. Jadinya ia yakin mereka yang ditunjuk untuk mengikuti kompetisi adalah yang terbaik. Dan untungnya Count Bellatro yang masih merupakan keluarga Kruyt telah memilih kandidat paling berbakat di Kronos saat ini. Ya, walaupun sebagian besar peringkat benua sebelumnya telah dibunuh, tapi ada juga para jenius baru yang terlahir seperti Mendes. Saat ini ia telah mencapai pendekar aura bintang 6. Ya, walaupun kekuatannya mungkin tidak akan pernah sebanding dengan Chris dan juga Kevin, tapi setidaknya ia berharap Mendes bisa mencapai posisi 16 besar. Dan sepertinya keseriusan yang sama juga terjadi di seluruh negara. Mereka mempersiapkan baik-baik kandidat mereka untuk bisa mengikuti kompetisi peringkat benua. Nah, setiap negara sendiri dibatasi untuk mengirimkan 16 kandidat. Jadi totalnya ada 128 peserta dan itu akan menjadi posisi pertama sampai dengan 128. Untuk kompetisi selanjutnya mereka hanya perlu menantang para prajurit yang telah mendapatkan peringkat pada kompetisi saat ini. Dan kompetisi peringkat benua pun akhirnya dimulai. Setiap negara mengirimkan kandidat terbaik mereka. Begitu juga dengan Kronos. Mendes walaupun ia gugup tapi ia juga yakin bisa mendapatkan posisi tertinggi. Satu-satunya hal yang tidak ia harapkan adalah bertemu dengan Kevin dan juga Chris di babak pertama. Jika itu terjadi, maka posisi teratas pastinya akan sangat sulit untuk bisa dicapai. Untuk Chris tidak ada lagi yang meragukan kekuatannya, tapi untuk Kevin statusnya berubah tepat setelah perang benua berakhir karena rumor mengatakan bahwa Kevin mengalahkan Ares dan bahkan menyeretnya sepanjang jalan. Untuk babak pertama sendiri mereka akan diundi sesuai nomor yang mereka pilih. Tentunya Mendes berharap ia tidak bertemu dengan monster seperti Chris dan juga Kevin. Tapi sayangnya keberuntungannya benar-benar telah berakhir karena saat namanya dipanggil, lawan pertamanya adalah Kevin, si iblis Dimitri. Sontak seluruh kepercayaan dirinya perlahan runtuh. Bahkan perwakilan dari Kekaisaran Kronos mengatakan kepada Mendes bahwa ia tidak perlu menang, hanya perlu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan jika kebetulan ia menang, maka statusnya di Kronos akan berubah secara signifikan. Kala itu Mendes juga meyakinkan dirinya bahwa rumor mungkin telah dibesar-besarkan terkait dengan Kevin. Jadi ia hanya perlu yakin dengan kekuatan barunya. Dan Mendes menjadi lebih tenang tak kalah melihat penampakan Kevin. Ia terlihat tenang, sama sekali berbeda dengan julukannya yaitu Iblis Dimitri. Apalagi Mendes juga sudah membaca
Catatan pertarungan yang berkaitan dengan Kevin sampai dengan pertarungan benua. Ia dikenal dengan sosok yang agresif, menyerang di awal dan langsung menjudutkan musuh. Dari catatan-catatan tersebut tentunya sangat menguntungkan Mendes. Ia hanya perlu fokus, tapi sayangnya harapan tidak sesuai kenyataan saat juri menyatakan bahwa pertempuran dimulai. Kevin sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Itu adalah sesuatu yang berbeda, karena jika sesuai catatan yang ia punya, Kevin akan langsung menyerang tak kala pertarungan dimulai. Mendes benar-benar bingung dengan situasi saat ini, karena Kevin yang saat ini ia lawan sangatlah berbeda dengan seluruh catatan yang ia miliki. Bahkan setelah beberapa saat, Kevin sama sekali belum bergerak, yang mana pada akhirnya mau tidak mau Mendes lah yang menghampiri Kevin. Ledakan aura bintang 6 nampak sangat jelas. Ya, nampaknya Mendes akan langsung serius dan tidak menahan dirinya. Ia pun langsung bergegas menuju Kevin, tapi saat jarak mereka berdua semakin mendekat, Kevin seolah-olah seperti menghindar dan hanya memberikan serangan seperlunya saja. Tapi walau demikian, satu serangan yang dikeluarkan oleh Kevin langsung mengenai Mendes. Ini adalah situasi tak terduga. Kevin adalah petarung jarak dekat, tapi saat berhadapan langsung dengannya, gaya bertarung Kevin benar-benar berubah. Ia seperti tengah menjaga jarak, tapi sekali Kevin bergerak, itu membuat Mendes tak berkutik. Kini pahanya telah terluka. Serangan kuat juga mendarat di perutnya, dan pada akhirnya tidak butuh waktu yang lama bagi Kevin untuk mengalahkan Mendes. Pedang Kevin kini sudah mengarah tepat di leher Mendes. Jadi mau tidak mau, yang bisa ia lakukan hanyalah menyerah. Pertarungan pun usai. Para petinggi Kronos sama sekali tidak bisa mengira jika inilah akhir dari kandidat yang paling mereka banggakan. Kalah tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Tentunya itu membuat mereka frustasi, yang artinya jika tidak ada salah satu utusan dari Kronos yang menduduki posisi teratas, hanya tinggal menunggu waktu sampai mereka dianggap sebagai kekaisaran tanpa kekuatan. Perwakilan dari Kronos menghampiri Mendes dan bertanya, kenapa bisa jadi seperti ini? Mendes nampak sangat kesal. Ia juga marah atas kekalahannya dan berkata, apakah kau tidak lihat? Kevin bahkan sama sekali tidak menganggapku sebagai lawannya. Padahal Mendes sudah sangat bangga karena bisa menerobos sampai dengan menjadi pendekar pedang aura tingkat 6. Tapi sayangnya Kevin bahkan tidak menganggapnya sebagai lawan. Sepertinya satu-satunya orang yang ingin dihadapi oleh Kevin saat ini adalah Chris. Kini kita beralih ke panggung pertarungan lainnya. Itu adalah pendekar pedang aura tingkat 5 yang merupakan pedang pertama di Frang. Tapi sayangnya yang menjadi lawan sosok tersebut adalah Chris, dan tidak butuh waktu lama bagi Chris untuk mengalahkannya. 3 detik, itulah waktu yang dibutuhkan oleh Chris untuk mengalahkan orang nomor 1 di Frang. Tapi sepertinya tidak ada yang sangat terkejut dengan kejadian itu, karena setiap orang telah mengetahui bagaimana kehebatan dari kilat Dimitri. Apalagi semenjak revolusi aura yang digagas oleh Roman Dimitri, itu menjadikan konsep pendekar pedang aura sangatlah berbeda. Jika dilihat dari kekuatan auranya, Kevin dan Mendes itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Tapi pemahaman mereka terkait ilmu pedanglah yang menjadi penentu. Sama halnya dengan Chris, teknik pedang yang diajari oleh Roman Dimitri benar-benar telah membawanya pada tingkatan yang berbeda. Itu pernah ia tunjukkan pada pertarungan-pertarungan sebelumnya, di mana Kevin yang hanya merupakan pendekar pedang aura tingkat 4 bisa mengalahkan pendekar pedang aura tingkat 6.
Nah, saat Chris ingin turun dari panggung, ia mendengar sorak-sorai yang tidak biasa. Padahal ini hanyalah babak pertama. Lalu Chris pun bertanya kepada seseorang sebenarnya apa yang tengah terjadi. Dan ternyata ada pertarungan menarik yang akan segera berlangsung. Perwakilan Valhalla, Raymond, dahulu menduduki peringkat benua, tapi mendadak ia mundur dari posisinya. Tapi saat ini ia telah mengikuti Baron Airne dan selama masa perasingan, Raymond terus saja berlatih dan saat ini telah mencapai tingkat pendekar aura bintang 6. Tentu saja itu adalah sosok yang sangat ingin dilihat oleh setiap orang karena prestasinya terdahulu. Tapi yang membuat para penonton lebih antusias adalah karena lawannya. Itu adalah Edwin Hector yang dikenal sebagai penyihir terbaik nomor 1 di benua ini. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.